Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua berdiskusi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah air. Sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, apalagi sahabat-sahabat yang sudah mendaftar haji, pasti tahu kalau daftar tahun hari ini atau tahun 2022 itu kalau di daerah Jawa itu bisa berangkat tahun 2070 atau 2080. Di sebagian daerah ada yang masih singkat karena mungkin model pemberangkatan daftar antri itu tergantung zonasi. Kalau di Papua itu masih nunggu 9 tahun bisa berangkat, daftar hari ini 9 tahun lagi berangkat. Tapi kalau di Jawa, di Cilacap, di Jawa Tengah, daftar tahun ini bisa jadi berangkatnya tahun 2090 atau bahkan lebih. Artinya secara teori itu tidak mungkin dapat berjalan atau terlaksana yang mendaftar hari ini bisa berangkat secara teori. Karena usia di Indonesia, usia jamaah, usia manusia rata-rata 60, paling banter 90. Artinya program model pendaftaran haji model daftar tunggu ini perlu dikaji, apalagi saat ini pemerintah akan menaikkan biaya atau ongkos haji, bahkan 100% kenaikannya. Artinya begini, situasi ekonomi siapapun, masyarakat manapun, itu tidak ada yang tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Contoh yang hari ini mendapat giliran berangkat, atau tahun ini 2023 mendapat giliran berangkat saat daftar tahun 2012, 2013, 2014 atau 10 tahun yang lalu, kurang lebihnya 10 tahun yang lalu, karena rata-rata yang akan diberangkatkan di tahun ini adalah yang daftar 10 tahun yang lalu. Waktu itu mendaftar dengan minimal pendaftaran 20-25 juta waktu itu kalau nggak salah. Pada saat itu secara ekonomi yang bersangkutan dalam kondisi sangat baik atau dalam kondisi baik-baik saja. Tapi yang daftar di tahun itu berharapnya di tahun 2023 atau tahun 2022 atau tahun 2024 saat dirinya mendapat jatah untuk berangkat, karena ini model antri tunggu, bisa jadi dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja atau kurang baik atau bahkan sebaliknya, sehingga ketika ada biaya haji harus dilunasi, akan menjadi persoalan. Tahun 10 tahun yang lalu kebetulan ekonominya sedang bagus, yang punya usaha-usahanya lagi bagus, yang di bidang pertanian atau di bidang peternakan waktu itu saat mendaftar masih bagus. Kemudian 10 tahun atau hari ini tahun 2023 situasinya berbeda atau berbanding terbalik. Apakah ada solusi? Itu yang kurang terpikirkan. Kalau melihat bahwa hari ini pemerintah 2022 punya tabungan seluruh jamaah haji yang sudah mendaftar dengan batas minimal 25 juta itu sudah terkumpul 169 sekian triliun. Dan itu akan terus bertambah. Kalau ini tidak dihentikan atau tidak ada perubahan yang mendasar, teorinya kita hanya berkewajiban daftar haji tapi tidak pernah melaksanakan ibadah haji secara teori. Karena tidak mungkin kita nunggu 90 tahun lagi atau kita nunggu 70 tahun lagi yang usianya sekarang udah 40. Yang usianya 20 juga belum tentu berangkat. Artinya ini memangkas harapan anak-anak muda kita untuk bisa ziarah ke tanah suci dan Madinah, ke tanah suci Mekah dan Madinah.
Ini yang perlu dikaji ulang. Apakah modelnya uang jamaah dikembalikan semua, kemudian ditakah kembali yang 169 triliun itu, atau ada formulasi lain daftar tunggu itu maksimal 5 tahun gitu. Kalau sudah 5 tahun tutup, jangan ada pendaftaran. Tapi lebih ideal lagi, yang mampu berangkat haji karena syarat secara syariah adalah man istata'a ilaihi sabila. Yang boleh berangkat haji adalah yang mampu, dan pada waktu itu mampu daftar berangkat tahun itu. Artinya ini seperti tahun 2000-an, tahun 2001, 2002, 2005 itu masih seperti itu. Sehingga syarat secara syariah man istata'a ilaihi sabila itu terpenuhi. Berbeda ketika saat ini daftar kondisi mampu, bisa jadi di saat berangkat dalam situasi kondisi ekonomi yang kurang mampu. Karena man istata'a ilaihi sabila selain secara fisik, secara syariat juga kemampuan secara finansial. Ini mungkin perlu dikaji, apalagi yang saat ini nih diumumkan oleh Menteri Agama Gusman menyampaikan akan menaikkan ongkos biaya haji menjadi 69 juta atau sekitar 100%. Ini pada pemberangkatan tahun ini adalah pemberangkatan yang seharusnya tahun 2019, pemberangkatan tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 karena terhenti COVID-19, efek COVID-19 ada 3 tahun. Sebagian jamaah sudah melunasi tapi gagal berangkat karena COVID. Dan pemberangkatan tahun ini dinaikkan, yang kemarin sudah lunas masih kurang. Ini menjadi problem. Ini memang Presiden harus turun tangan. Presiden harus membenahi persoalan haji. Jangan terus berlarut-larut menggunakan sistem daftar tunggu. Anak cucu kita secara teori ini tidak mungkin dapat menyelenggarakan atau melaksanakan ziarah ke tanah suci dan Madinah, ke tanah suci Mekah dan Madinah di bulan haji. Oke, umroh betul umroh, tapi cerita haji itu juga penting untuk dikaji kembali supaya ada rasa keadilan, ada rasa keyakinan bisa melaksanakan ziarah ke tanah suci baik Mekah maupun Madinah. Mohon sekali pemerintah untuk bisa mengkaji ulang, dibikin sistem yang tidak menunggu lama, atau kalau bisa setiap tahun ada yang daftar berangkat. Jangan tergiur dengan dana abadi umat yang 169 triliun. Awal-awal rencana adalah untuk mengambil nilai manfaatnya untuk membiayai jamaah haji, mensubsidi nilai manfaat itu dari uang yang 169 triliun. Tapi di sisi lain kewalahan ketika ternyata harus menaikkan ongkos biaya pelaksanaan haji. Artinya pemerintah akan terbebani tersendiri atau menjadi beban tersendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.